Petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kota Padang mengevakuasi warga di kawasan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat yang rumahnya terendam banjir hingga 2 meter. Pemirsa, pagi ini banjir melanda sejumlah kawasan di Kota Padang, Sumatera Barat. Ironi bukan? Banjir ini telah merenggut banyak nyawa dan juga banyak kerugian. Kami, sekolah kecil dari mahasiswa Teknik dan Pengolahan Sumber Daya Air ITB. Di sini, kami akan sharing dan menjelaskan bagaimana cara kami menganalisis dan juga mencari solusi dari kasus banjir yang ada di lapangan. Semoga halayak luas dapat lebih aware dan lebih peduli lagi terhadap masalah banjir ini. Enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kota Padang merupakan daerah yang cukup rawan terjadi banjir. Hal ini disebabkan karena Padang berada dalam kondisi topografi yang rendah, serta terdapat sungai Batang Arau yang sering meluap. Berdasarkan latar belakang dan informasi tersebut, kami melakukan analisis dari 1 dari 8 kasus banjir yang terjadi di Padang, tepatnya di daerah Lubuk Begalung. Maka dari itu, kami dari kelompok 5, izinkanlah kami untuk memaparkan hasil analisis dan juga solusi yang kami buat dan kami rancang untuk menyelesaikan masalah banjir di sana. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, ada Rezi, ada Zudan, ada Fauzan, ada Anissa, ada Laifan, saya sendiri, kemudian ada Asifan. Nah, ini merupakan lokasi studi yang detailnya yang kami analisis di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Ini merupakan daerah yang terjadi banjirnya berdasarkan kami hasil meneliti di lapangan dan hasil informasi yang kami peroleh. Selanjutnya ini daerah yang kami modelkan. Ini merupakan daerah lokasi studi yang kami tinjau, yaitu di Lubuk Begalung. Selanjutnya untuk masalahnya, hujan deras pada Padang dilanda banjir yang longsor. Banjir dilaporkan melanda Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung akibat meluapnya sungai. Boleh next. Untuk masalahnya ada dua, yaitu meluapnya sungai Batang Arau karena hujan intensitas tinggi dan luapan banjir di bagian hulu. Yang kedua, drainase perkotaan yang kurang karena pengelolaan drainase yang kurang terstruktur. Boleh di next. Untuk data-data yang dipakai, curah hujan 2014 sampai 2024, merit dam, tutupan lahan, jenis tanah, dan data cross section. Boleh di next. Metode yang digunakan ada 3, memakai aplikasi GSMAP untuk mengolah data hujan, HECRAS, dan HKMS untuk memodelkan simulasi banjir dan analisisnya, GIGIS untuk mengolah data lainnya, seperti land cover dan lain-lain. Boleh di next. Untuk metodologinya, yang pertama melakukan delineasi das pada GIGIS, lalu diperolehlah cairan komposit, lalu menggunakan aplikasi SMAP, mengolah data hujan R10, lalu terbentuklah hidrografnya, selanjutnya dimodelkan banjir 2 dimensi, dan dicarilah solusinya. Next. Untuk solusi yang dibuat, kami membuat kolam retensi yang dibuat pada hulu sungai Batang Arau yang berguna untuk menampung kelebihan air pada saat hujan tinggi. Boleh next. Selanjutnya merupakan pengolahan data. Next. Yang pertama adalah hasil delineasi yang diolah menggunakan bantuan software HKMS dengan luas sekitar 103,67 km², yang mana das tersebut merupakan das Batang Arau. Next. Dalam melakukan pemodelan dibutuhkan data hujan yang didapatkan dari GSMAP dan juga memasukkan das Batang Arau. Kemudian aplikasi yang digunakan adalah FileZilla dan juga RStudio. Next. Berikut didapatkan data hujan bulanan dengan nilai terbesar berada pada bulan November tahun 2016. Next. Setelah melakukan hasil hujan bulanan pada das Batang Arau, sekarang dilakukan untuk mencari hasil hujan jam-jaman dengan menggunakan aplikasi yang sama, yaitu FileZilla dan RStudio dengan langkah yang sama pula seperti mencari hujan bulanan dan memperoleh bentuk data harian sebagai berikut. Boleh di next. Sehingga didapatkan grafik hujan tertinggi yaitu pada tanggal 6 November tahun 2016.
Selanjutnya kita mencari nilai CN yang dimana menggunakan 3 data, yaitu data tutupan lahan, jenis tanah, dan das dari denosida sebelumnya. Untuk pengolahan datanya dilakukan dengan mengintersek tutupan lahan dengan das, kemudian jenis tanah diklip by mesh dengan das, kemudian hasil 1 dan 2 divektorize, dan hasil atribut table sebelah kiri merupakan union hasil vektorize dengan tutupan lahan. Selanjutnya untuk mencari nilai CN dilakukan dengan mengkategorikan pada 4 kelas, yaitu A, B, C, D, dengan mengacu pada tabel nilai CN sesuai dengan tutupan lahan yang terdapat di sebelah kanan. Next. Berikut merupakan hasil simbologi pada masing-masing nilai CN. Next. Kemudian untuk mencari nilai CN komposit dapat diolah dengan menggunakan VGIS pada bagian atribut table dengan menggunakan laser kalkulator dengan menggunakan rumus dolar area sehingga didapatkan hasil luas masing-masing pada tutupan lahan. Selanjutnya untuk menilai CN komposit dilakukan dengan membagi jumlah CN kali luas dengan jumlah luas tutupan lahan. Next. Berikut merupakan hasil pemodelan debit banjir yang dilakukan di software HKMS. Next. Dan berikut merupakan hasil pemodelan 2 dimensi banjir yang kami lakukan di HKRAS. Next. Dan ini merupakan pemodelan velocity-nya. Next. Serta ini merupakan pemodelan hasil pemodelan WSA, Water Surface Area-nya. Next. Ini merupakan video demonstrasi pemodelan 2 dimensi banjir kami. Pada pemodelan banjir ini diperoleh ketinggian banjir paling tinggi senilai 2,8 meter, digambarkan dengan simbologi warna biru tua. Dan diperoleh bahwa lokasi tinjauan kami banjir. Next. Setelah melakukan pemodelan banjir, kami melakukan solusi yaitu dengan membuat kolam retensi di bagian hulu lokasi studi kami. Next. Berikut merupakan hasil pemodelan velocity-nya setelah dilakukan solusi. Dan ini merupakan hasil pemodelan water surface elevation-nya. Next. Berikut demonstrasi dari video setelah kami lakukan modifikasi solusinya yaitu kolam retensi dan modifikasi terennya. Diperoleh bahwa lokasi tinjauan kami sudah tidak banjir dan banjir pun sepenuhnya tereduksi. Next. Diperoleh bahwa spesifikasi dari solusi kami adalah kolam retensi jenisnya offstream dengan luasnya sekitar 25,8 km kuadrat, tinggi mersunya 4 meter, lebarnya 5 meter. Serta untuk spillway-nya tingginya 5 meter, lebarnya 2 meter. Dan kami menggunakan pintu di bagian outlet-nya, yaitu jenisnya sluice gate, berjumlah 2, dengan dimensi gate-nya tingginya 2 meter, lebarnya 1 meter. Untuk elevasi pintu terbukanya di kedalaman 40,77 mdpl, serta desain untuk elevasi kolam kami, yaitu pada permukaannya 45 mdpl dan dasarnya 39 mdpl. Untuk elevasi sungai tertingginya yaitu di hulu 50 mdpl, serta di hilirnya 22,5 mdpl. Next. Berdasarkan hasil dari pemodelan, tampak bahwa banjir dapat tereduksi dengan menggunakan pembangunan kolam retensi. Meskipun kolam dibangun pada daerah yang awalnya banjir, tempat tersebut merupakan tempat yang tepat karena merupakan daerah persawahan, sehingga tidak mengganggu permukiman warga. Selain itu, daerah tersebut cukup luas untuk dibangun kolam retensi, serta masih banyak area persawahan di tempat lain. Meskipun pembangunan kolam retensi di area persawahan dapat mengurangi fungsi ekologis dari sawah, solusi ini bisa dipertimbangkan mengingat manfaat yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dampak negatifnya. Berikut merupakan hasil dokumentasi kami selama pengerjaan tugas tersebut. Semoga apa yang kami kerjakan, analisis yang kami lakukan, solusi yang kami berikan dapat bermanfaat khususnya untuk kami sendiri selaku yang mengerjakan dan juga untuk halayak luas yang menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan juga keterbatasan data yang kami gunakan untuk pemodelan dan juga mengolah. Sekiranya cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.